Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah, puji sejati serta puja sempurna hanyalah milik Allah Rabbul Izzati, Allahu Rabbul Alamin, Allahu Azza wa Jalla. Dialah Allah yang selalu senantiasa memberikan, memperkenankan, serta menganugerahkan kepada kita semua karunia demi karunia, kenikmatan demi kenikmatan, sehingga alhamdulillah biidznillah di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini Allah satukan, Allah kumpulkan kita di rumahnya, di masjid yang kita cintai, Masjid Trans Studio Bandung. Semoga setiap langkah kaki yang Bapak Ibu sampaikan ke tempat ini Allah catat menjadi amalan yang terbaik, dan semoga menjadi penggugur bagi dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada utusan Allah, kekasih Allah, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya. Bapak Ibu, duyufullah, duyufur rahman, undangan Allah, tamu Allah yang dimuliakan Allah, kumaha daramang? Alhamdulillah. Sehat sadayananya? Alhamdulillah. Masya Allah, saat saya lihat seragam Bapak Ibu yang mayoritas bararodas gitunya, putih-putih gitu ya, seputih hatinya insya Allah. Jadi mengingatkan kita akan perjalanan yang penuh dengan makna, perjalanan yang penuh dengan keberkahan, perjalanan suci yang bernama umroh. Masya Allah. Namanya parantos ditaros ku Ustadz Khalid, anjena anuti mabruk tur haroyong umroh. Ayo, alhamdulillah. Tas nabung tak acan. Tak acan sono teh Ustadz. Kan ngantosan pemasian teh Ustadz cenanya. Mohon kayak dipasian lah voucher nanya ku mabruk tur sanes ku abdi Bu, nya ku mabruk tur. Alhamdulillah saya bisa duduk di sini untuk sharing, berbagi ilmu seputar manasik umroh. Dan di kesempatan kali ini yang hadir tentu bukan hanya dari jamaah mabruk tur saja, ada yang belum mendaftar, tapi insya Allah mudah-mudahan setelah dari pelaksanaan manasik akbar ini, semoga Allah mudahkan Bapak Ibu rizkinya, kesehatannya, ilmuna kan ayeunanya, manasikna ayeuna, ilmuna sekilas nanti akan saya jelaskan mengenai manasik umroh. Semoga ba'da ti TSM teh ku Allah dipasihan rizki anu teu disangki-sangki Bu. Amin insyaallah nya. Jangan pernah kita berkecil hati. Allah Maha Kaya, dan jangan sampai kita tuh ece badai umroh moal, umroh sinaden boraraah umroh kangge tuang sadi dinten ge sesah, kangge murang kali sakola ge sesah, komo ayeuna nuju corona umroh entong punya Bapak ya, akang-akang ini yang muda-muda, jangan kemudian ketika ditanyai Kang mau umroh enggak, kamu mau umroh enggak,
umroh buat sekolah aja susah, buat kuliah aja susah, jangan. Ya, mau umroh enggak? Insya Allah, katakan insya Allah. Punya doakan mudah-mudahan umroh gitu ya. Baik, waktu saya enggak lama karena banyak narasumber yang lain. Nanti kalau mau lebih mantap lagi, mau lebih dalam lagi, ibu bapak yang Allah muliakan bisa ikut di kajian manasik berikutnya ya, insya Allah. Di layar sudah tertera mengenai umroh. Kata awis teu, nu dipengker, nu dipayun, kelihat tidak? Ya, sebelah kanan tidak ada, nggak apa-apa, lewat audio aja dulu ya. Nanti mungkin bisa lihat YouTube-nya mungkin karena ini direkam ya. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau bicara mengenai rangkaian kegiatan umroh, yang pertama kalau lihat di surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah itu surat kesabaraha? 2, apal da aya tina dipayun cenanya. Bami tina Quran ayat sabaraha surat, ibu-ibu? Ayat sabaraha surat, ada berapa surat? Di dalam Al-Quran yang 30 juz itu ada berapa surat? 100. Masya Allah, para linter di diemanya sapertosna di diema para penghafal Quran sadayanya. Kelihatan ini wajah-wajah para penghafal Quran. Quran surat An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Shadaqallahul adzim. Kadang aya ku ayana ngawas An-Nas paliron sareng Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin. Ongko salah tapi nah dilajengkeun ngaosna atuh. Kumaha ieu teh nya? Duh. Cenah Ustad, tapi da eta teh leres aya nu kajantenannya sabada tawaf, setelah tawaf kan rukun berikutnya itu kemudian kita dianjurkan untuk melaksanakan salat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Nanti kita akan lihat. Ada 2 surat yang disunnahkan bagi jamaah yang selesai melaksanakan tawaf itu untuk membaca surat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah Al-Kafirun, rakaat kedua setelah Al-Fatihah surat Al-Ikhlas. Leres eta mah aya nu kajantenannya ngaos surat Al-Kafirun terengse-rengse nu sanes matos bade sa'i ieu teh ka mana si bapak teh nya aya kana 2 jam diantosan ku abdi teh. Ternyata beliau kesulitan untuk menemukan kalimat lakum dinukum waliyadin setelah wala antum abidun nama abud. Ya Allah, maka dari itu pentingnya kita untuk mempersiapkan hafalan Qur'annya juga. Ya, itu minimal surat-surat kan biasanya ibu bapak puntennya kadang kita teh ya saking bahagianya ya Ka'bah yang biasa kita lihat di gambar, tina TV, tina medsos, ya langsung payuneun. Naon geumpeur gitu nerveusnya pas ngawas Al-Kafirun teh wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala 2 jam teh cobi 2 jam. Untung aya nu ngawartosan di pengkerna lakum dinukum saurna teh bari ngagorowok lakum dinukum waliyadin bari ngalieukeun nuhun Kang. Terus 2 jam atau cobinya saking ku gembeurna. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 196 kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah itu lillah karena Allah. Jantan kita melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah itu bukan karena siapapun tapi karena Allah. Jadi harus meluruskan niat, tashihun niyah. Nah, sekarang saya tanya, niat itu apa sih Bapak Ibu? Niatnya naon sih? Niat. Yang bisa jawab boleh mungkin dapat door prize nanti ke panitia lah ya. Niat itu apa? Ada yang bisa jawab? Keinginan. Nah, keinginan kata Ibu. Ada yang lebih lengkap nggak jawabannya selain keinginan? Niat. Sering kita dengar kata-kata niat. Niat itu apa?
sesuatu yang diazamkan dalam hati terus nanti caedah. Niat itu qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu. Niat itu adalah maksud terhadap sesuatu yang disertai dengan perbuatan, dan tempat niat itu adalah di dalam hati. Tak kayak bilih jantan patarosannya dicatat kayak pangitan aya door prize na oge margi nembe teu acan lengkap ngawalernanya. Jadi niat itu adalah maksud mengerjakan sesuatu muqtaronan bi fi'lihi yang disertai dengan perbuatan, wa mahalluha al-qalbu, dan tempat niat itu di dalam hati. Jantan saupami jalmi gaduh niatan umroh hoyong umroh nama niat nu leres mah, niat yang betul itu dia langsung daftar umroh ya, bismillah bade langsungnya ke Jalan Garuda nomor 88 bade ka mabruk tur bismillah di DP-an. Ketika ibu bapak akang teteh mendepean eta umroh, sebetulnya itu adalah niatan yang disertai dengan perbuatan, eta leres niat. Jadi kalau hanya sekedar hoyong umroh tuh hoyong eta mah cita-cita ka hoyong wungkul gitunya. Tapi kalau kita datang bismillah, Allah nu ngarizkian mah nya sanes makhluknya Allah nu ngarizkian mah ketika ibu DP leres we aya jalan-jalan rezeki nu teu disangki-sangkinya. Jadi kita harus sama-sama meluruskan pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umroh itu lillah, karena Allah. Al-An'am 162 ayatnya insyaallah tos arapalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul naon? Kul huwallahu deui wae teh nu apal teh. Al-An'am 162 say. Jangan senang dipanggil say teh karena syaiton. Ya, jangan senang kalau ibu ya sebagai istri dipanggil beb sama suami teh, karena beb itu bukan bebeb tapi beb beban hidup, beban hirup. Jadi naon? Jadi ketika kita melaksanakan ibadah umroh, kalau kita lihat di Al-An'am 162 itu ayatnya populer pasti arapal. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Jelas kalimat lagi lillah. Kita melaksanakan seluruh ibadah kita termasuk ini apalagi haji umroh kedah lillah. Puntennya pamit lillah mah Bu, aduh lelah leres. Tos mah lelahnya tak can ngantosana Bu. Komo ayeuna tak can karantina na, aduh paminiatna teu lurus mah, aduh karantina guys ya, keberangkatan karantina begitu dugi di Madinah, ka Madinah heula paminu ka Madinah heula teu acan saupami sabada umrohna karantina deui. Mudah-mudahan lah nya, mudah-mudahan saenggalna teu aya karantina, semoga corona cepat berlalu ya. Jadi apalagi ketika di sananya, saya kalau waktu ngebimbing umroh sebelum pandemi Bu, masya Allah nu nami na jamaah seueur teh luar biasa. Jadi itu tehnya margi seluruh dunia sanes anu di Ciberem hungkul umroh teh, sanes anu di Cicadas hungkul sanes. Tapi biasanya sok tepang sareng orang Ciberem, ece di mana Bumi di Ciberem, caket kebun kopinya, mohon tiasa tepang di Mekah sambil dipoto, abdi mah tepang teh di Mekah sanes di kebun kopinya. Jantan. Jadi ketika sebelum pandemi Bu, wah itu ekstra pisan kesabaran teh ya. Belum berdesak-desakannya, tak acan nu hoyong ka raudhahna nya ngantri eta teh, tak acan nu hoyong nyium hajar aswadna, tawafna oge ku ngantrina, saina nu ku seueurna, tak acan di hotel lagi kedah ngantri eta teh kabungur nuju satajan pandemi. Ngantosan lip teh eta lamina luar biasa, pami hotel bintang 3, bintang 4-nya. Insyaallah mabruk mah aya nu bintang 5 spesial sareng Ustadz Epi mah, sareng pribados mah bintang 5. Jantan begitu keluar masjid teh, keluar hotel tuh langsung kelihatan Masjidil Haram, langsung kelihatan Masjid Nabawi, jadi lebih dekat ya. Nah kalau kemudian kita nggak sabar dan tidak meluruskan niat, aduh capek umroh teh, lebar jauh-jauh, sudah mengongkosan, sudah lelah ya, sudah kemudian tenaga dan sebagainya, ternyata umrohnya bukan karena Allah, hati-hati. Maka kita harus sama-sama luruskan
niatan kita nya. Saupami bade popotoan ge mangga popotoan tapi luruskan niat. Popotoan teh Ustad kenang-kenangan weh kitunya, kenang-kenangan aya wartos kanu janten keluargi di bumi dikantunkeun ieu mamah nuju di Ka'bah gitu ya. Kenang-kenangan mungkin di media sosial nu gaduh Instagramna sanes ku ria anas, bukan karena ingin dilihat oleh manusia, bukan karena like, share, comment, and subscribe, bukannya. Ieu mah hoyong we tahadus sareng tasyakur bi nikmah. Ya insyaallah kita luruskan niatan dalam melaksanakan ibadah umroh karena Allah ya. Ini kalau saya bahas tentang niat, tentang ikhlas, jero pisan. Kita singkat aja ya. Berikutnya naon itu nya teu katinggal abdi mah. Keutamaan umroh. Naon sih utamina umroh teh? Kalau kita lihat hadis yang populer, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Umroh dari umroh itu kafaratul lima bainahuma, menjadi kifarat, penghapus, pelebur dari dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah, dan haji mabrur tiada balasannya melainkan surga. Janten ibu, bapak, akang, teteh umroh tehnya. Kan sekarang banyak juga umroh-umroh yang anak-anak muda ya. Jadi jangan beranggapan umroh teh nutos sarepus cenah Ustaz, habis masih kena anom. Yang masih muda juga sok bismillah umroh ya. Ketika ditanya ngapain sih kamu teh umroh? Iya ternyata keutamaannya. Ini keutamaannya. Apa keutamaannya? Menghapuskan dosa. Coba ku abdi ditaros di aya teh jalmi jamaah anu tidak pernah melakukan dosa selama hidupnya. Cung yang tidak pernah berdosa. Cung yang tidak pernah berdosa. Pami aya nu ngacung berarti anjeunna dosa karena merasa suci, merasa bersih. Kita semua mengakui kita sebagai hamba-hamba Allah teh seueur pisan dosana Ustaz sanes hiji dua. Nya. Bahkan ustazna ge seueur dosana dibandingkan jamaahna leres teu? Leres cenanya. Mohon. Jadi karena kita mengaku sebagai hamba-hamba Allah yang dosa, pendosa, seueur pisan dosa, maka dengan umroh itu kafarah, jadi penghapus, pelebur dosa. Sok pami hoyong dihapunten dosana bismillah umroh. Sareng saupami hoyong surga bismillah. Salah sawios di antara cara kita untuk masuk ke dalam surga adalah pelaksanaan haji dan umroh yang mabrur, yang diterima oleh Allah. Yang kedua, ya next aja lah ya, lanjut aja. Nah, ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. La tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Al-Masjidil Haram wa Masjidir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Masjidil Aqsa. La tushaddur rihal, janganlah kalian bersusah payah melakukan perjalanan, jangan kalian bersusah payah melakukan safar, perjalanan, illa ila salasati masajid, melainkan ketiga masjid. Jadi kita boleh bersusah payah, capek, lelahnya melakukan perjalanan ketiga masjid ini. Satu, Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram. Dua, wa Masjidir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Rasulullah, Masjid Nabawi. Dan yang ketiga, wa Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. Ustaz, abdi mah umroh teh alhamdulillah toh sering Ustaz umroh teh. Oke, itu sok atuh pami aya acis nama kalau misalkan ada uangnya, ada dananya, sehat dan sebagainya. Yang ketiga, Rasul menyuruh dan menyarankan kepada kita untuk melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa. Ya, alhamdulillah qadarullah, sebelum pandemi Februari, pertengahan Februari sampai awal Maret 2020, saya dengan jamaah melakukan safar ke Masjidil Aqsa. Masya Allah ya, begitu dongkap, begitu di lockdown ya, Palestina tehnya. Alhamdulillah masuk lewat Mesir, beberapa hari di Mesir, kemudian lewat jalan darat ke Aqsa ya, ke Palestina, beberapa hari di Palestina, kemudian berakhir di Yordan, Urdun ya, menapak tilasi gua apa, Ashabul Kahfi
Ya, dan banyak tempat-tempat yang bersejarah. Capek ente Ustaz, capek, lelah, bersusah payah, iya boleh. Kalau ke 3 masjid tersebut ya. Nah, berikutnya terus kenging seratan tuh nembe dikawitannya tenanaon lah. Tenanaon ngan nanaon. Kayak pami hoyong langkung rinci sareng sama pribados pami manasik 2 sampai 3 jam. Ya kalau dengan naon teh praktek ya bisa dari jam 8 bisa sampai jam 2 ya. Kurang lebih lah ya. Jadi memang cukup banyak, belum pertanyaan tanya jawab fikihna dan sebagainya ya. Kita persingkat Ibu Bapak. Nah, umroh teh naon Ustaz? Umroh teh ialah mengunjungi Ka'bah. Ziarah umroh teh berkunjung. Kemana berkunjung nak? Ka'bah. Nah, naonan di Ka'bah teh untuk beribadah dengan melaksanakan ihram tawaf umroh teh. Setelah tawaf kemudian sa'i, lantas tahallul dengan syarat-syarat tertentu untuk meraih ridho Allah. Inilah definisi umroh. Kahartos paham? Jadi umroh itu ziarah ya, mengunjungi Ka'bah. Ya, dan umroh ibadah yang terikat oleh tempat. Terus umroh mah ibadah yang terikat oleh tempat. Ka'bah di mana ayana? Di Makkah. Jadi terikat oleh tempat, tetapi umroh mah tidak terikat oleh waktu. Bade iraha wae umroh mah mangga area acis nama. Jadi mau kapanpun, Ustadz saya mau daftar sama Ustadz Evi, umrohnya tanggal 24 Maret. Setelah tanggal 24 Maretnya misalkan 24 April daftar lagi, boleh nggak? Boleh. Setelah April daftar lagi bulan Januari, Maret, April, Mei daftar deui. Boleh tidak? Boleh. Jadi sebulan sekali, sebulan 2 kali umroh silahkan saja ya. Cuman umroh terikat oleh tempat. Terikat oleh tempat dan terikat oleh waktu ya. Nanti kalau saya rinci jelaskan lagi haji panjang lewai. Kita persingkat. Ini perbedaan umroh dan haji seunarosnya. Naon sih bentena umroh sareng haji teh? Haji dilaksanakan hanya pada tanggal 8 sampai 13 Dzulhijjah. Tuh, terikat oleh waktu. Ya punya 8 sampai 13 Dzulhijjah haji. Pami umroh bebas, umroh masuk. Umroh dapat dilakukan setiap saat. Haji dilakukan tidak hanya di Mekah, tapi juga ada tempat yang lain, Arafah, Mina dan Muzdalifah. Pami umroh mah fokus di Mekah ya. Di Masjidil Haram, tawafna, sa'ina, dugi tahallulna. Umroh hanya dilakukan di Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf, sa'i dan tahallul. Haji dilakukan satu paket dengan umroh. Umroh dapat dilakukan berdiri sendiri. Jadi kalau haji komo tamatu mahnya tamatu. Uningan tamatu. Tamatu teh sanes singkatan tangi mangan turu sanes. Hajian teh tamatu tangi mangan turunya. Salatna di kamar, tuangna di kamar sanesnya. Jadi tamatu umroh sebelum haji umroh heula. Nah, gitu ya. Jadi kalau haji, Bu, ya, kemudian Ibu memilih tamatu dari Indonesia mah tamatunya dan yang disunahkan tamatu, Ibu pasti umroh sebelum melaksanakan ibadah haji. Nah, ini rukun umroh. Rukun umroh 1 ihram, 2 tawaf, 3 sa'i, 4 tahallul ya, 5 tertib. Maksa tertib naon Ustad? Tekenging tiba-tiba tahallul heula, saya mau tahallul dulu aja Ustad. Nyieun ajaran sorangan itu mah. Enggak boleh, harus tertib. Ihram dulu, harus kedua harus tawaf, ketiga sa'i, yang keempat tahallul. Berikutnya wajib umroh ada 2, Bu, Bapak. Saudara-saudara ya, wajib umrah ada 2. 1, ihram dari mikot. Naon si mikot teh? Engke di wartosannya, tong beja-beja, engke di wartosannya, tong beja-beja. 2, menjauhi larangan ihram. Ini wajib. Wajibun wal harusun wal kedahun wal kuduun ya. Ihram terus menjauhi larangan ihram. Ya, berikutnya. Rukun umroh pertama, 1, berihram adalah pekerjaan pertama. Jadi yang pertama itu ihram dulu dalam melaksanakan haji maupun umroh. Naon si ihram teh?
niat masuk mengerjakan dalam haji dan umroh dengan mengharamkan hal-hal yang dilarang selama ihram. Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman, tahu takbiratul ihram? Tahu ya? Sebelum takbiratul ihram, contoh ini mah ya. Sebelum takbiratul ihram, sebelum sholat, sebelum saya takbiratul ihram, boleh nggak saya minum? Boleh. Contoh, ini contoh ya. Bismillah. Contoh. Aduh, ya Allah, haus. Sebelum takbiratul ihram, sebelum saya memulai sholat, saya boleh minum, saya boleh ngobrol, saya boleh makan. Tapi begitu saya takbir, Allahu Akbar, begitu takbiratul ihram, itu hal-hal yang awalnya boleh menjadi tidak boleh. Boleh nggak pas setelah takbiratul ihram kemudian minum, ngobrol? Nggak boleh atuh say. Apa say itu? Jadi nggak boleh. Jadi boleh itu kalau setelah salam. Jadi kalau saya sholat kemudian salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian minum lagi, misal ini mah contoh ya. Haus pisan. Seneng lapar. Jadi ketika selesai salam, yang awalnya dilarang, yang awalnya nggak boleh, menjadi boleh. Kalau dalam umroh, yang mengawali itu adalah ihram, mengakhiri dari pelaksanaan umroh itu adalah tahallul. Kebayang nggak? Jadi kalau sebelum ihram, masih boleh kita gunting kuku, pakai parfum, masih boleh. Tapi kalau sudah masuk ihram, nanti yang awalnya dibolehkan menjadi tidak boleh. Bolehnya lagi kapan? Kalau setelah tahallul. Nanti saya akan jelaskan apa itu tahallul ya. Nah, ini untuk pakaian ihram untuk cowok, untuk laki-laki. Kebayang? Ini kalau saya ada waktu sih saya mau praktek sedikit. Ini yang saya pegang di depan adalah apa? Kain. Kain apa? Kain ihram. Ini ada 2 lembar kain ihram bagi laki-laki. Nanti kalau ibu bapak daftar ke Mabruk Tour untuk umroh, itu saya akan jelaskan, terutama buat bapak-bapak gimana sih cara menggunakan kain ihram bagian bawahnya. Bagian bawahnya ya. Kadang-kala yang ribet itu bagian bawahnya, yang banyak yang nggak bisa pakai bawahnya. Nanti saya bikin inilah video ya, tutorial cara menggunakan kain ihram. Kayaknya sekarang nggak cukup ya karena memakan waktu. Terus yang digambar aja lah, lihat. Di bawahnya, kemudian atasnya. Ini kalau cara berpakaian ihram bagi pria. Yang gambar kedua ini Bu, Bapak ya, ketika kita melaksanakan tawaf, jadi pundak sebelah kanan dibuka buat bapak-bapak ya. Dan ingat, tidak ada pakaian yang menempel kecuali hanya 2 lembar kain ihram. Itu saja ya. Ada yang nanya ke saya, Ustadz, masa sih nggak pakai CD? CD apa? Saya tanya. CD nu muter kapunggur teh ya, sanes nah Ustadz, eta CD bari ngaharewo CD tetap nggak boleh. Jadi nggak boleh pakai apa-apa ya, kecuali hanya 2 lembar kain ihram. Atau katirisan Ustadz, nya wayahna lah sakedap da mualaminya sakedap. Kalau ibu-ibu ya, semua yang sekarang ibu-ibu pakai ini sudah pakai pakaian ihram ya, sudah berihram. Nah, tadi kalau pas lagi sholat, buat yang laki-laki ketika selesai tawaf kan sholat di belakang makam Ibrahim ya, itu kedua pundaknya harus tertutup kain ihram yang bagian atasnya ya. Ya, berikutnya ini untuk wanita, seluruh tubuhnya adalah harus tertutup kecuali muka dan kedua telapak tangan. Lanjut, berpakaian ihram. Nah, ini terus cara berihram, 1 bersih, ibak heula. Ustaz, abi ibakna di mana? Di Indonesia. Ke ibak deh di itu kan pamika Madinah heula ya. Kita beberapa hari di Madinah, kemudian pas bade angkat, misalkan check out zuhur atau bada makan siang. Nah, itu sebelumnya kita sudah mandi ya, berihram. Harus bersih. Kemudian itu hadisnya. Yang kedua, memakai minyak wangi masih boleh, tapi di badan. Jangan di pakaian ihramnya, tapi di badan. Pakai parfum dulu boleh, pakai deodoran dulu boleh ya, sebelum kita berniat ihlal ihram ya.
Yang ketiga, pakai pakaian ihram, jelas. Yang keempat, niat ihramnya di mikot. Jadi nggak boleh sembarang. Abdi memberi niat nanti di Masjid TSM tetiasa, nya. Dan kedah di tempat-tempat yang memang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Kalau ke Madinah dulu, ya di Bir Ali atau di Dzul Hulaifah. Dari hotel ke Dzul Hulaifah sekitar 6 mil, kurang lebih 15-20 menit, caket pisan. Jadi itu aya masjid. Kemudian kita bisa sholat, ya. Kalau belum sholat wajib di sana, ya. Tapi tidak ada sholat khusus ihram teu aya, nya. Salajengna naon tadi teh aya deui nya atosnya. Nah, kemudian mikot, apa itu mikot? Mikot itu bukan mikot cok, bukan, ya. Eta mah ge siangnya mikot coknya. Aduh, raos pisan Mang Dadengnya. Mikot itu adalah batas waktu atau tempat untuk ibadah haji umroh. Jadi ada dua, ada mikot zamani, ada mikot makani, ada mikot yang berkaitan dengan waktu, ada mikot yang berkaitan dengan tempat. Nah, kalau yang berkaitan dengan tempat mikot, ya itu tadi kita tidak boleh sembarang bermikot. Tos aya katang tosanana gitunya. Pami di pesawat yuk bade ka Mekah heula langsung. Di pesawat kurang lebih 25 sampai 30 menit sebelum lungsur. Lungsur teh bahasa Inggris nanya. Landing gitunya. Biasa mikot di Kornul Manazil atau ya Lamlam. Biasanya nanti dikasih tahu oleh pihak petugas pesawat, ya. Kita udah masuk di titik untuk bermikot. Berikutnya Ibu Bapak, larangan dalam ihram ini nih. Di sini sudah saya tuliskan larangan-larangan ihram. Jadi kalau yang umroh ke Mabruk Tour, qadarullah saya buatkan bukunya, simple, praktis. Jadi jangan dibayangkan umroh teh ribet. Ustaz meribet kudu ngapalkeun jeung doa-doa nanya. Enggak ribet. Dibuat praktis sama saya, ya. Sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada gambar-gambarnya juga, ya. Ada gambar saya maksudnya, ya. Jadi gambarnya pakai ihramnya kan harus jelas, ya. Di sini lengkap hal-hal yang dilarang saat umroh. Jelas, satu, berhubungan intim, ya, suami istri. Dua, berbuat maksiat nggak boleh, bertengkar pas ya debat di tubuh terkenging, Bu. Teras teh memotong kuku rambut atau mencabut bulu-buluan itu terkengingnya pas menuju ihram. Yang keempat, memakai pakaian yang berjahit, pakai sepatu, memakai tutup kepala bagi pria terkenging, ya. Jadi kalau sudah ihram, sudah berniat, sudah melafazkan labbaika umrotan, nggak boleh pakai topi, pakai peci, kedah kieu we bunyi. Tapi kalau pakai payung, kita di atap, di bis itu masih boleh, di pesawat boleh. Tapi kalau yang langsung masuk buat laki-laki seperti peci, topi tekenging, kupluk tekenging, ya. Nah, berikutnya adalah yang kelima, menutup muka dan memakai sarung tangan yang menutup telapak bagi wanita. Ya, nah kalau sekarang gimana dengan kondisi pandemi kieu, nganggo masker tersawios-wios. Komo nuju kondisi kieu nya, Bu nya. Tapi teu kenging nutupan kedua telapak tangan buat wanita. Yang keenam, memakai wangi-wangian. Ini nggak boleh. Kalau sebelumnya boleh, tapi kalau pas ihram itu tidak boleh. Ya, hati-hati, tisu basah, anu sok aya parfuman gitunya. Pilih ibu-ibu, bapak-bapak ini yang ke hotel sebelum umroh, kan nggak langsung, ya, kita teh nyimpen dulu koper segala macam. Cuci tangan, hati-hati, jangan pakai sabun kalau pas sudah jelas ihram. Terus membunuh binatang buruan, ya, nggak boleh. Mengganggu pepohonan yang tumbuh di sekitar tanah haram, dicabut, ya kembang naonnya Ustadz, meni asa saya dicarabutan, itu tangkalan, Bu. Bunga nggak boleh. Melangsungkan pernikahan baik untuk dirinya atau bertindak sebagai wali atau sebagai saksi, menikah dan menyaksikan pernikahan, menikah dan menikahkan nggak boleh. Pas lagi ihram. Gimana kalau ada artis yang nikah nanti di Masjidil Haram? Pernah lihat artis? Pernah lihat? Nah, biasanya mereka melaksanakannya pasti setelah selesai umroh. Kalau setelah selesai umroh boleh, tapi kalau pas lagi ihram tidak diperkenankan. Berikutnya, memakai jam tangan. Nah, ini yang dibolehkan, pakai jam tangan,
diperbolehkan dengan syarat jam tangan milik sendiri, tidak boleh jam tangan milik orang lain komo nyuri imanya. Nyandak Ustaz dia kependak kayak gini. Terus memakai cincin gelang. Ya, tapi sebaiknya ya kalau lagi pas lagi umroh ya khawatir ya Bapak Ibu ya, ibu-ibu terutama diri aya nu nyandak gitunya, sebaiknya ya disimpan saja Bu. Ya. Gelangna gitu ya, emas-emasnya simpan aja dulu. Sendal boleh, memakai kacamata boleh, pakai ikat pinggang. Ini untuk laki-laki pakai ikat pinggang. Ustad, kumahanya abdi beli morosot yang maning sahur nanti. Aduh, sahur Ustad nembe teu kengi nganggona naon kecuali 2 lembar kain ihram. Supaya teu morosot, tahu morosot apa bahasa Indonesia morosot? Supaya tidak terjatuh kain bawahnya, sarungnya, boleh pakai sabuk. Dan di Mabruk ini sudah sepaket ya, pakai sabuknya gitu, jadi nggak perlu lagi beli sabuk. Ustadz tegaduh beberkieu garuna ku tali rapia, sok mangga ari teh era mah. Ustadz saya nggak pakai sabuk, boleh nggak? Boleh, nanti saya ajarin gimana cara menguatkan kain ihram bagian sarungnya. Saya tidak selalu pakai sabuk ya. Satu waktu pernah sabuk saya nggak kebawa, alhamdulillah aman dugi kareng senanya. Aduh eta meskipun gedegannya deg kumaha sih. Tapi moal kayaknya aya trikna eta teh. Ada caranya menggunakan sarung kain ihram ya. Ya, berikutnya rukun umroh yang kedua setelah ihram adalah tawaf. Ibu tahu tawaf? Tawaf itu ialah mengelilingi Ka'bah, bukan mengelilingi mall. Zam-Zam Tower, ukur gelingan. Ibu bade ka mana? Bade tawaf cenah Ustad. Nah, ibu tawaf mohon. Tawafna ka mana ya? Ka mall. Da ibu teh loba duit pangabutuhna eueuh saur Ustad Epi mah. Jadi keliling-keliling we milari oleh-olehnya. Eta mah tawaf secara bahasanya. Jadi tawaf itu mengelilingi, maksudnya adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran yang dimulai dari sudut Hajar Aswad hingga sudut Hajar Aswad lagi. Jadi 7 putaran. Lihat ada gambarnya nih supaya kebayang tuh. Jadi dimulai dari Hajar Aswad berakhir ke Hajar Aswad dihitung 1 putaran. Muter deui 2 putaran sampai 7 putaran. Bagaimana kalau lupa? Ya teh 3 opat 3 opat. Da ibu teh lagi tawaf teh sampai live sambil live Instagram. Aduh pas ditaruh sa ibu tos 3 tos opat. Ah jika nama cep Ustad abdi teh tawaf teh tos 30 opat putaran. Aduh 34 putaran aliran mana dewa gitu. Nah kalau bingung antara 3 atau sampai 4 putaran, ambil bilangan yang terkecil ya. Ya, berikutnya tata cara pelaksanaan tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran dengan arah berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau jarum jam ke kanan ke kiri? Jam kanan ya, iya mah ke kiri. Jadi posisi Ka'bah berada di sebelah kiri ya. Kiri ya lerasnya. Nah, ini Ka'bah misalkan ini gelas adalah Hajar Aswad non. Gelas ini adalah untuk memulainya Hajar Aswadnya untuk memulai umroh. Jadi di posisi ini kita mulai, kemudian ketika saya berputar lantas berhenti lagi, maka itu dihitung satu putaran ya. Nih, Hajar Aswad ke Hajar Aswad 1 putaran. Berikutnya, nah untuk laki-laki ini ada ittiba. Ittiba itu adalah merupakan cara menggunakan kain ihram ketika melaksanakan tawaf umroh atau tawaf kudum ya, yaitu tawaf kedatangan, membiarkan pundak kanan terbuka dan menutup pundak kiri dengan kain ihram. Jadi kalau lagi pas umroh, pas tawaf kudum, tawaf kedatangan ya, boleh Ibu MC bantu saya? Puntennya mi orang kasepuhan ya tuh. Tersopan nih ustaznya. Buka. Terus mohon tos dibuka mah nya ditelepan deui we atuh. Ngagawean sinanya. Nah, ini 2
lembar kain ihram. Jadi buat yang laki-laki ya, kalau lagi tawaf atasnya nih ya. Dipegangin gini ya. Kang Ustadz nyarios. Siap. Tah, iwes Bu. Jadi buat laki-laki, kain ihram yang atasnya pas lagi tawaf, pundak sebelah kanannya mesti terbuka ya, intiba. Apa namanya? Intiba. Tapi kalau pas lagi sholat, dua-duanya harus tertutup. Gampil nuluhur mah nya. Nah, katun dikieukeun we. Ya. Ieu teh da pabelit sareng acuknya kok. Kedahna dibuka acukna abi teh, Bu. Ya, nah ini kalau lagi sholat di luar dari tawaf ya. Sholat harus diingatkan ditutup pundaknya. Berikutnya romel. Atus cekap ya Bu. Atus sekedar ya Bu. Dibuka. Lami teuing datos kenging surat cinta abdi mah tuh. Ya, berikutnya romel. Apa itu romel? Romel lari kecil yang dilakukan oleh laki-laki ketika melaksanakan tawaf pada putaran 1 sampai putaran ketiga. Romel juga dilakukan ketika melaksanakan sa'i di antara dua tanda hijau pada setiap putaran. Jadi kalau laki-laki yang di sana tuh ada 2000 orang yang hadir di Masjid TSM ya. Jadi yang laki-laki putaran 1 sampai 3 pas tawaf kudum itu berlari-lari kecil, bukan berlari-lari besar, lompat atau etamanya, lari-lari kecil ya, dari putaran 1 sampai putaran ketiga. Tapi kalau pas tawaf sunnah mah biasa we, apa kieunya. Gitu ya. Ini asa deet ieu mah kabar. Ya, jadi kalau kita tawaf di matof di tempat tawaf intinya Bu, di lantai dasarnya, di lantai inti dari pelaksanaan tawaf memang sebentar. Mungkin 30 menitan udah selesai. Tapi kalau kita makin ngejauh komo di luhur ya, apalagi paling atas lagi, itu bisa memakan waktu yang cukup lama ya. Jadi romel termasuk sa'i. Nanti ada pilar hijau, nanti kebayang ada gambarnya ya. Itu pun berlari-lari kecil khusus bagi laki-laki. Bagi wanita jalan-jalan biasa saja. Setiap sampai ke sudut rukun yamani, naon sih rukun yamani teh nu mana? Nanti kita akan perlihatkan. Nah, rukun yamani ini ya. Ini rukun yamani. Nah, itu tuh ada tanda panahnya. Rukun yamani sampai Hajar Aswad. Klik lagi sebelumnya. Sebelumnya ya, setiap masuk rukun yamani, jika memungkinkan, kalau memungkinkan kita merabanya. Ya, di rukun yamani kita meraba kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, nggak perlu kemudian memaksakan meraba, dan tidak ada isyarat atau mencium di rukun yamani. Hanya sekedar meraba saja ya. Berikutnya, di antara rukun yamani dan Hajar Aswad membaca doa tos ararapal yumanya. Jadi gampil umroh mah. Ini masih ada kan pandangan umroh tuh ribet, sulit, doa-doanya panjang, Ustadz. Enggak. Simple. Dari rukun yamani ke Hajar Aswad baca Robbana atina fid dunya hasanah. Terus Cung yang belum hafal Robbana atina, Cung. Teung teuingeun teu apal mahnya. Aduh Gusti, endol tak kendol teu ngeunah pisannya. Hafal insyaallah. Anak kecil juga hafal. Saya ibu-ibu ngajarin anak-anak madrasahnya Ustadz Evi di Al-Amanah Sindang Laya. Itu anak-anak udah pada hafal Robbana atina fid dunya sama artinya lagi. Piraku kalau ibu-ibu nggak hafal teung-teuingeun kawan ku murang kalihnya. Salajengna Bu, Bapak, Akang, Teteh, selanjutnya adalah tata cara pelaksanaan tawaf. Setelah selesai tawaf disunahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim sambil baca doa wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Ini nih Ka'bah misalkan, di sini adalah makom Ibrahim, maka disunahkan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Kalau penuh gimana? Di mana wae, asal masih di area Masjidil Haram ya. Nah itu tuh makom Ibrahim.
yang seperti sangkar burung ya, itu jejak kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Makom bukan kuburan. Makom bukan kuburan. Ari kuburan Nabi Ibrahim di mana? Sanes di dieu, oh itu kuburan cenah Ustaz, sanes. Kuburan Nabi Ibrahim mah di Hebron. Abdi kantos ka Hebron ziarah ke kuburan Nabi Ibrahim. Eta baru kuburan Nabi Ibrahim sama keluarganya. Ya. Daerah militer itu ya, sambil deg-degan oke, kumargi di luhurna seueur sniper ya. Jadi ketika masuk ke Hebron, oh itu kuburan. Kalau ini makom, tempat pijakan kaki, bukan kuburan. Makom Ibrahim. Berikutnya, sholat 2 rakaat ya teh. Ngaos nanya, serat nanya. Hafal tuh Al-Kafirun? Siapa yang belum hafal Al-Kafirun? Udah hafal. Siapa yang belum hafal surat Al-Ikhlas? Ustadz Al-Ikhlas teh nu mana teh? Qul huwallahu ahad. Oh, qul huwallahu ahad mah abi hafal. Tapi Al-Ikhlas mah teu acan hafal. Ya, Al-Ikhlas yang qul huwallahu ahad ya, insyaallah tos ararapal. Gampang, simple. Umroh tuh praktis, simple ya. Berikutnya, ya, hal-hal penting selama tawaf: suci dari hadas dan najis. Bila batal wudu ketika melakukan tawaf, maka hanya putaran tersebut yang batal. Kemudian berwudu atau tayamum dan lanjutkan sisa putaran yang belum selesai. Jadi kalau misalkan pas mau putaran ke-7, batal. Aduh Ustad, jamaning pinu Masjidil Haram teh. Abi kedah ngulangi deui ti putaran kahiji teu kedah cekap we mengganti putaran yang batal. Tadi kan hendak ke-7 batal, berarti nu ka-7 diulanginya. Terus 3, tidak ada definisi tawaf berjamaah juga untuk rangkaian ibadah umroh lainnya, tetapi boleh dilakukan bersama-sama, boleh ya. Jadi nggak ada, apalagi kemudian teriak-teriak doanya, Robbana, Robbana, Atina, Atina. Ya, Ustaz nate, saur Ustaz nate, fid dunya, hasanah, hasanah. Hawatos jamaah nu sanes kagandengannya menuju fokus. Maka di Mabruktur insyaallah kita usahakan jamaah itu yang mandiri, nggak harus selalu kemudian Ustaz itu ya, paling ku Ustaz diemutan, ya Robbana Atina nya rukun yang mani Bu, Pak. Rukun yang mani, kami jamaah nasi urmanya. Tapi dari nama canggih, aya anu alat. Jadi jamaah tuh tinggal ngedengerin pakai headset. Saya yang ngomong, yang bisa ngomong hanya saya saja. Jamaah nggak bisa. Cek. Nah, semua kedenger ya. Robbana Atina, langsung Robbana Atina. Jadi insya Allah mudah, gampang, simple ya. Berikutnya, bila saat melaksanakan tawaf terdengar iqomah. Apa itu iqomah? Qomat Bu, qomat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha. Qomat ya nuju tawaf kumaha. Maka salatlah berjamaah, jangan tawaf, dah nggak boleh ya. Salat berjamaah, terus waktosna salat, lalu sempurnakan tawaf seusai salat. Ingat tadi terakhir sebelum salat putaran keberapa? Kalau kelima udah selesai, berarti tinggal 2 lagi. Pada saat sholat, kedua pundak hendaknya ditutup dengan kain ihram. Lagi-lagi yang ikhwan ini banyak yang lupa, kadang suka pada lupa, saling ngingetin ya, tutupan pundaknya ya. 5, bila Anda ingin beristirahat dulu untuk duduk, lakukanlah, karena hal itu tidak mengapa. Capek, komo ibu-ibunya, misalkan bapak-bapak juga yang sudah berusia, jangankan bapak yang sudah berusia, ada yang masih muda, capek, Ustadz capek. Boleh nggak minum dulu pas capek lagi tawaf teh? Boleh. Contoh. Bismillah. Contoh. Saya kan udah lagi tawaf, udah putaran kelima, capek 2 deui tapi hoyong eueuh lah. Boleh nggak? Boleh. Nanti pas sa'i juga sama. Sa'i capek Ustad. Aku capek, aku lelah Ustad. Ya udah. Bersandar dulu ke tembok, cari geula. Ya, di sana tersedia air Zam-zam ya, ada yang dingin, ada yang tidak dingin. Berikutnya, bila lupa bilangan putaran yang telah ditempuh, maka tetapkanlah bilangan yang terkecil. Tadi sudah saya sampaikan ya. Kalau ragu-ragu lupa ya, 6, 5, 5, 6, ambil yang terkecil, berarti baru bilangan yang ke-5. Berikutnya, umroh. Rukun umroh yang berikutnya adalah sa'i. Sa'i. Yang pertama dimulai dari Bukit Sofa, berjalan menuju Bukit Marwah,
dan sebaliknya. Kita lihat gambarnya ya. Yang mana sih Bukit Sofa teh? Tuh, Bukit Sofa, Bukit Marwah. Kalau ibu bapak kemudian pengen lebih jelas lagi gambarnya, boleh dibuka Mbah Google ya, Bukit Sofa Marwah. Tapi video ini seurnya Bukit Sofa Marwah. Ya ini gambarannya. Terus balik lagi. Yang kedua, perjalanan dari Sofa ke Marwah dihitung 1 kali. Demikian pula dari Marwah ke Sofa dihitung 1 kali. Jadi kalau saya sekarang berada di sini, saya jalan tuh ke kameramen tuh. Saya di sofa, kameramen yang duduk itu adalah Marwah. Nah, jalannya saya ke kameramen itu dihitung 1 kali. Dari depan, dari Marwah ke sini berarti dihitung lagi 1 kali, berarti sudah 2. Berakhir otomatis di Bukit Marwah, nuka 7 teh di Bukit Marwah. Kalau yang ke-7 berakhir di Bukit Sofa, berarti ngitungnya salah. Jadi yang terakhir itu adalah di Bukit Marwah. Yang keempat, tidak harus suci dari hadas kalau sa'i mah. Benten sareng tawaf. Yang kelima, di antara pal hijau, pria lari-lari kecil. Jadi pal hijau itu tinggal lihat we ke atas, ada pal hijau, lampu neon nu panjang. Ya, kalau kemudian masuk ke pal hijau, laki-laki jangan lupa rommel, berlari-lari kecil. Nah, jadi berlari-lari kecil nih dari pal hijau yang ada di atas. Kalau perempuan mapah weh nya tekenging lari-lari kecil. Apa doanya ketika menaiki Sofa Marwah? Innas Sofa wal Marwata min syairillah. Pondok pisan namanya. Innas Sofa wal Marwata min syairillah. Itu ada di Al-Baqarah 158. Sesungguhnya Sofa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Ya, begitu agak nanjak, innas Sofa jalan tuh, wal Marwata min syairillah. Berikutnya nanti pas lagi di Sofa juga lagi di Marwah, kita membaca doa sambil mengangkat tangan menghadap ke Ka'bah. Sambil angkat kedua tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali Allahu Akbarnya ya. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini ada di halaman 17 di buku yang saya tulis. La ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus arapal sakitu mah nya. Kalau belum hafal nanti dihafalkan yang sisanya. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Berikutnya kita lihat lagi setelah sa'i terakhir apa Bu? Bapak terakhir apa? Yang keempat tahallul. Tahallul teh salam dalam salat mah nya. Diawali ku takbiratul ihram, dina salat mah setelah takbiratul ihram kemudian akhir dari salat itu adalah dengan salam. Nah, kalau akhir dari umroh itu adalah dengan tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul itu adalah terbebasnya jamaah haji atau umroh dari larangan-larangan ihram haji atau umroh. Yang awalnya nggak boleh pakai parfum lagi ihram jadi boleh lagi. Yang awalnya yang laki-laki ini ya cowok guys, awalnya nggak boleh pakai pakaian berjahit yang membentuk tubuh, kemudian jadi boleh lagi. Jadi nggak selamanya pakai kain ihram yang tadi kita perlihatkan ya. Nanti tawaf sunnah pakai pakaian kayak saya boleh ya, karena sudah selesai umrahnya. Pakai peci boleh nanti setelah selesai umrah, pokoknya setelah tahallul jadi boleh. Kemudian bagi laki-laki tahallulnya dengan memotong sebagian rambut ya, boleh sebagian rambut atau memangkas seluruh rambut di gundulan buat laki-laki. Jadi laki-laki boleh taksir, boleh tahlik, boleh memotong sebagian, tapi boleh dicukurnya cukur gundul. Nah, kalau cukur gundul nanti di terakhir sa'i itu kan di Marwah ya. Nah, kemudian dipotong biasa dulu. Kalau mau dicukur gundul, dipelontos itu di barbershop. Nanti ditunjukkan dan dibantu oleh tim kami ya ke barbershop. Bayar masing-masing, tidak dibayarkan oleh travel.
Kenapa? Karena itu rambut-rambut kalian ya, bukan rambut kita ya. 10 sampai 15 real. Biasanya 10 real sih anu biasa manya. Tapi jangan di mall. Kalau di mall itu saya pernah ngajak dokter muda umroh. Kemudian dia pengen tahallulnya digundul. Dia memilih di mall. Di mall itu sampai 100 real. 100 real teh Ustaz sabaraha? Sarealna misal 4.000. 4.000 kali 100 berapa? 4.000 kali 100 400.000 ngagunulan hungkul 400.000 tos we ku ibu biasanya 400.000 itu pengalaman saya pernah ngajak untung sanes abdi nanya dalam barat itu 400.000 mah mending keneh di eta we nyari ranya. Nah kalau yang di tempat-tempat biasa nyaman juga itu 10 real 10 kali 4 40.000 jadi itu mah 40.000 di Paras tehnya pami di Bandung sabaraha di Paras ya 15.000 lah. Ustaz cina abdi mah ayana mung 5.000 kata si akang teh mangga atuh mobil 5.000 mah saayana we nya bagi acisna 5.000 nya. Bagi wanita tahallulnya cukup menggunting ujung rambut beberapa helai saja ya. Setelah bercukur selesailah umroh dan terbebas dari larangan-larangan ihram. Ketika bercukur, tekadkan dalam dirimu bahwa engkau akan membuang semua kekotoran dan celak dalam dirimu. Udah selesai itu. Saya lihat jam 9.50, Bu. Nah, cekap ini sebetulnya dipersingkat. Kalau nggak dipersingkat sama saya bisa sampai 3 jam. Siap 3 jam? Manasik umroh? Siap. Ibu nu siap, abdi nu olam. Ya, insya Allah kurang lebih segitulah, Bu. Belum praktek dan sebagainya. Sebetulnya masih ada slide-slide berikutnya, tapi udah aja sudahi karena di slide-slide berikutnya saya menyampaikan materi apa saja sih di Mekah teh Ustadz saat umroh teh nanaonan ti ditu teh kegiatannya apa saja gitu ya. Semua ada di materi ini tapi tidak saya tampilkan. Insya Allah di lain kesempatan barangkali kita bisa lebih memperdalam lagi manasik ibadah umroh ya. Sementara itu dulu untuk awalan.